Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 25. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh Raja Rahu yang kini sudah mulai hancur akibat serangan Arai Tenchu yang dilakukan oleh 4 Raja Surgawi. Dan sekarang Raja Rahu sudah meluncur ke arah tubuh dari Kaisar Sitian. Raja Rahu kini akan melakukan serangan pada Kaisar Sitian yang sudah berada di depannya, dan Kaisar Sitian pun juga akan menahan serangan yang akan dilakukan oleh Raja Rahu. Jenderal Surga Timur yang melihat kejadian itu, dia kini mengatakan vitalitas yang sangat mengerikan. Raja Asura sedang berjuang untuk melawan, dan Raja Surga Barat juga mengatakan, "Cepatlah, kita dorong kekuatan Arai Tenchu lebih tinggi. Kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi." Jenderal Surga Selatan langsung menjawabnya, "Baiklah." Dan kini Raja Rahu yang tubuhnya sudah hancur, dia akan segera menusuk Kaisar Sitian dan akan mengajaknya bertarung. Kaisar Sitian yang melihat Raja Rahu sudah mulai hancur, dia menjawab perkataan dari Raja Rahu, "Tubuhmu akan segera berubah menjadi abu dan terbang di tempat ini. Tapi kamu tidak menyusut sama sekali. Dengan hanya 1 jari yang tersisa, apakah kamu masih akan terus bertarung, wahai Raja Rahu?" Dan tiba-tiba saja, ledakan besar kini terjadi di tempat itu. Hal ini membuat Raja Yasa terpental dan dia kini langsung tertawa. Sang Raja Yasa juga mengatakan, "Hei para dewa yang hebat, tolong ingatlah bahwa aku tidak mengkhianatimu, tapi kaulah yang telah mengkhianati diriku." Ledakan besar yang terjadi di medan peperangan membuat semua orang yang berada di situ kini terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dan gelombang dari ledakan itu sangat besar dan menimbulkan asap yang sangat tebal. Dan kini badai pasir langsung menyelimuti tempat itu. Kiyue yang bersembunyi di balik batu mengatakan bahwa kekuatan penghancur ini luar biasa. Dan masih terlihat dengan jelas, ledakan yang terjadi belum juga akan mereda. Tetapi Kaisar Sitian kini terlempar dari jangkauan Arai Tenchu. Sang Kaisar berusaha untuk bangkit kembali, dan dia berkata, "Apakah ini berhasil? Tapi ini tidak akan masuk akal jika dia masih bertahan." Raja Yasa yang sudah tergeletak, dia menjawab perkataan dari Kaisar Sitian, "Hei Sitian, tidak semudah itu. Vitalitas dari saudaraku Rahu itu di luar dari imajinasi kalian." Kaisar Sitian menjawab perkataan dari Raja Yasa, "Itu akan menjadi tanggung jawabmu. Hei setan merah, jika kamu bisa bertahan sebentar saja, Rahu pasti akan musnah dalam asap." Raja Yasa menjawab perkataan Kaisar Sitian, "Hehehe, gampang sekali kau bicara seperti itu. Itu bukan hidupmu. Aku akan bekerja untukmu dengan sebuah imbalan, tapi aku tidak akan pernah mengorbankan nyawaku. Karena aku melakukan ini sebagai bisnis dan aku tidak ingin rugi. Kaisar Surga yang Agung, kamulah yang telah menjadi pengkhianat untuk pelayanmu ini. Awalnya aku hanya berencana untuk membawa sukuku menjadi keadaan yang lebih baik, tapi aku tidak menginginkan berakhir seperti ini." Kaisar Sitian kini membuka bajunya dan dia berkata pada Raja Yasa, "Aku tahu bahwa klan Yasa adalah klan yang bisa dipercaya, tapi tanpamu sekarang aku sangat mampu." Setelah membuka bajunya, Kaisar Sitian kini berjalan untuk mengecek keadaan apakah Raja Rahu sudah mati akibat ledakan Arai Tenchu. Dan kini Kaisar Sitian pun melihat Raja Rahu yang masih berdiri di tengah padang pasir. Tubuh dari Raja Rahu yang sudah hancur kini kembali pulih. Hal itu membuat Kaisar Sitian tidak percaya dengan apa yang dia lihat.
Karena sekarang Raja Rahu benar-benar kembali utuh, seperti tidak ada yang terjadi pada tubuhnya. Keadaan yang dialami Raja Rahu ini disebut juga dengan alam tanpa pamrih. Sedikit penjelasan, legenda mengatakan bahwa Dewa Perang Asura memiliki status pertarungan gila yang paling tinggi. Setiap orang yang terluka dari mereka dapat pulih dengan kecepatan yang tinggi dan tidak kehilangan kebugaran fisiknya. Mereka juga bisa mempertahankan efektivitas pertempuran sampai puncak. Setelah memasuki alam tanpa pamrih, kesadarannya akan menghilang dan hanya menyisakan keinginan untuk bertarung. Dan itu tidak akan bisa dihentikan selama masih ada lawan di depannya. Raja Yasa yang melihat Raja Rahu kini kembali dengan tubuh yang masih utuh, dia pun tertawa. Dan dia juga berkata pada Kaisar Sitian, "Hei Kaisar yang hebat, aku sekarang akan melihatmu bertarung dengan Raja Rahu di tempat ini. Dan apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Kaisar Sitian kini mengambil pedangnya dan mengangkatnya. Dia kini mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak akan memiliki keraguan dalam hatiku lagi. Raja Asura ini, ternyata penilaian awalku tentang dia salah. Dia adalah orang yang belum pernah kutemui, dan dia adalah lawan yang sangat kuat. Dia telah membuat hatiku merasa ketakutan." Dan Raja Rahu yang sudah kembali seperti semula, dia kini berjalan akan melakukan pertempuran dengan Kaisar Sitian. Dan Kaisar Sitian pun juga berlari ke arah Raja Rahu dan tetap berkata dalam hatinya, "Menghadapi lawan seperti itu, aku tidak akan melarikan diri. Karena jika aku melarikan diri, maka rasa malu dan rasa sakit yang dia berikan akan bertahan padaku selamanya, dan aku akan bertarung." Kedua raja itu pun kini sudah berhadapan dan akan saling menyerang satu sama lain. Kaisar Sitian menggunakan pedang surgawinya untuk melakukan tusukan, dan Raja Rahu menggunakan pedang iblisnya untuk melakukan tebasan. Dan tiba-tiba saja, tebasan yang dilakukan oleh pedang iblis Raja Rahu membuat pedang surgawi milik Kaisar Sitian kini menjadi patah dan terlepas dari tangannya. Dengan patah dan terlepasnya pedang surgawi itu dari tangan Kaisar Sitian, dia sekarang menganggap bahwa harga dirinya juga sudah hancur. Dan Kaisar Sitian kini pasrah akan serangan yang akan dilakukan oleh Raja Rahu. Kaisar Sitian akan menerima serangan itu dan akan mati dalam peperangan. Kaisar Sitian pun mengingat masa lalunya, bahwa semua harapan dan tanggung jawab istana surga terletak pada tangannya. Karena dia terpilih sebagai Raja Surgawi dan para dewa sangat mengagumi Kaisar Sitian. Kaisar Sitian menganggap bahwa kematian ini adalah jalan yang terbaik untuk dirinya, daripada dia harus hidup dan diolok-olok serta dipermalukan oleh para dewa yang lain. Kaisar Sitian yang sudah pasrah dengan kematian yang ada di depan matanya, dia kini berkata dalam hatinya, "Aku bukan yang terbaik, dan aku sadar bahwa aku tidak sempurna. Tapi tidak apa-apa, ini akan kulakukan untuk masa laluku. Aku akan mati dengan martabat, dan ini adalah akhir yang indah. Kesan yang akan ditinggalkan oleh para dewa akan baik untuk diriku." Darah pun kini langsung muncrat dan mengenai wajah dari Kaisar Sitian. Hal ini membuat Kaisar Sitian menjadi terkejut karena ternyata Jenderal Surga Timur melindungi dirinya dan menerima serangan yang dilakukan oleh Raja Rahu. Sang Jenderal Surga Timur kini mendapat serangan tusukan tepat di dadanya. Jenderal Surga Timur kini berteriak pada Kaisar Sitian untuk segera kembali ke surga, dan masalah di tempat ini akan dia urus. Kaisar Sitian yang tidak jadi mati, dirinya kini marah pada Jenderal Surga Timur. Dia juga berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghalangiku? Aku hanya ingin mati di tangannya." Dan tiba-tiba saja Jenderal Surga Selatan kini langsung merangkul tubuh dari Kaisar Sitian dan membawanya pergi dari pertarungan. Dan apa yang ditakutkan Kaisar Sitian kini akan benar-benar terjadi. Tiba-tiba saja Raja Rahu mendapat pukulan tepat di wajahnya. Ternyata pukulan itu dilakukan oleh Jenderal Surga Barat yang mementalkan Raja Rahu agar dia tidak terus menyerang Jenderal Surga Timur. Jenderal Surga Barat kini mengatakan bahwa orang ini terlalu sulit untuk dikalahkan.
Jenderal Surga Barat juga bertanya pada Jenderal Surga Timur apakah dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sang Jenderal Surga Timur kini menjawabnya, "Kamu jangan meremehkanku." Jenderal Surga Barat kini langsung berteriak pada Kaisar Sitian untuk cepat pergi dan menyerahkan semua keadaan di tempat ini pada dia dan juga Jenderal Surga Timur. Kemudian Jenderal Surga Selatan kini meyakinkan pada Kaisar Sitian karena identitas sebagai seorang kaisar itu tidak penting, karena yang paling penting adalah nyawanya masih terselamatkan. Jenderal Surga Selatan juga berkata, ini bukan kegagalan perang, karena perang ini juga belum berakhir. Kamu bisa kembali dulu ke surga, kemudian menyusun rencana dan bisa kembali lagi. Kaisar Sitian kini menuruti apa yang dikatakan oleh Jenderal Surga Selatan. Saat dia akan kembali ke surga, dia teringat bahwa pedangnya masih tertancap di tengah padang pasir. Kaisar Sitian yang akan berusaha mengambil pedang itu dicegah oleh Jenderal Surga Selatan karena pedang itu sudah tidak penting lagi, dan jika mengambilnya malah akan membahayakan nyawa dari Kaisar Sitian dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jenderal Surga Timur dan juga Jenderal Surga Barat kini mati-matian menahan Raja Rahu agar dia tidak menyerang Kaisar Sitian. Kaisar Sitian yang melihat dua raja itu melindungi dirinya dan bertarung dengan Raja Rahu, sebenarnya dia tidak tega karena Kaisar Sitian sekarang merasa bahwa dia adalah raja yang gagal. Kemudian Jenderal Surga Selatan mengajak Kaisar Sitian untuk cepat berlari menghindar dari medan peperangan. Kaisar Sitian pun kini berlari dengan cepat meninggalkan Jenderal Surga Selatan jauh di belakangnya. Sang Jenderal Surga Selatan menjadi bingung dengan apa yang dilakukan Kaisar Sitian, dan Kaisar Sitian kini mengatakan dalam hatinya, untuk mencegah Jenderal Surga Selatan melihat air mataku, aku harus mempercepat langkahku. Martabat yang kupikir tidak akan hilang, tapi ternyata pertempuran ini tidak dapat dipertahankan. Semua orang benar-benar hilang karena diriku. Raja Rahu yang sangat brutal menghajar Jenderal Surga Timur dan juga Jenderal Surga Barat. Hal ini membuat kedua jenderal itu tidak dapat menahan kekuatan dari Raja Gila. Dan saat ini, pedang iblis milik Raja Gila sudah tertancap di dada dari Jenderal Surga Barat dan juga Jenderal Surga Timur. Dan terlihatlah kedua jenderal itu sudah tidak mampu berdiri dengan luka yang cukup parah setelah menghabisi kedua jenderal surga. Saat ini Raja Rahu berjalan dan masih akan menantang Kaisar Sitian. Raja Rahu yang melihat Kaisar Sitian melarikan diri, dia kini langsung mengatakan, "Kamu mau pergi kemana? Hei dewa, jangan pergi kamu. Ayo datanglah kemari dan bermain denganku." Setelah berkata seperti itu, Raja Rahu pun berlari di atas jalan emas surgawi. Dia akan benar-benar mengejar Kaisar Sitian. Tapi langkah dari Raja Rahu kini dihentikan karena sebuah anak panah menancap pada punggungnya. Raja Rahu pun kini menoleh dan ternyata dewa dari 13 jenderal kini datang untuk melawan Raja Rahu, dan mereka tidak akan membiarkan Raja Rahu menuju ke istana surga. Dengan kekuatan penuhnya, para dewa ini akan menghajar Raja Rahu. Prajurit surga juga sudah tiba di tempat itu, dan mereka semua akan mengeroyok Raja Rahu. Melihat kemunculan mereka, Raja Rahu pun mengatakan, "Bagus sekali, inilah yang aku butuhkan. Kemarilah, datang dan hibur aku saat ini juga." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Raja Rahu? Karena dia sekarang akan dikeroyok oleh para dewa. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.